Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu baiknya luar biasa. Sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman kepada kita, seringkali Tuhan kasih teguran, kasih peringatan supaya kita ini sadar diri dan bertobat. Lewat macam-macam. Lewat kejadian, lewat nasihat mungkin, lewat pasangan hidupmu, lewat anakmu, lewat orang tuamu, lewat gembalamu, lewat siapapun juga. Tuhan bisa kasih warning dulu sebelum murkanya itu turun atas kita. Karena dia itu Bapa yang baik. Dia selalu kasih warning. Tidak langsung ujuk-ujuk dihajar. Selalu Tuhan kasih peringatan. Berkali-kali bangsa Israel juga mengalami yang sama. Ketika mereka bikin kejahatan, bikin dosa, selalu Tuhan kasih warning dulu. Dikirim nabi-nabinya untuk ngomong kebenaran. Sampai mereka menolak kebenaran, baru murka turun atas kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga begitu juga. Makanya Bapak Ibu, ketika engkau dengar firman, dengar pengajaran, engkau mesti peka, memiliki kepekaan yang tajam. Jangan sampai jadi orang itu bebal. Sudah diperingati, dinasihati, tidak mempan. Diomongin, tidak mempan. Sampai terjadi kejadian baru, masih nggak mempan juga. Nanti kamu berurusan benar-benar dengan murka Tuhan. Makanya kita harus sadar diri. Memiliki kesadaran akan Tuhan. Hati kita ini sebenarnya untuk Tuhan loh Bapak Ibu. Ketika kita ini diciptakan menjadi orang percaya, lahir baru, percaya Tuhan. Tuhan itu punya maksud dan tujuan. Hidup kita itu untuk Tuhan. Tapi seringkali kita ditipu daya segala macam kekayaan duniawi. Tipu daya duniawi, sehingga kita lupa Tuhan, kita mikirin diri kita sendiri, kita fokus kepada tujuan kita sendiri. Kalau kita hanya fokus kepada tujuan kita sendiri, akhirnya apa yang terjadi? Kita seringkali lupa dengan Tuhan, dan kita menjadi orang yang egois, kita menjadi orang yang keras kepala, kita menjadi orang yang susah ditegur. Tuhan selalu bicara lewat banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan bisa bicara lewat kejadian yang Bapak Ibu alami, lewat apapun lah namanya, lewat teguran, lewat nasihat, lewat khotbah seperti ini Tuhan juga bicara dalam hidupmu. Kalau Tuhan sudah sampai ngomong, artinya engkau mesti responi dengan benar. Kalau engkau nggak responi dengan benar, ujung hidupmu akan ketemu problem. Saya ini sudah diperingatin, saya sendiri ngalami. Saya sudah diperingatin sama istri saya. Waktu saya sebelum sakit kemarin, udah peringatin sampai kapan kamu nggak mau tidur, sampai kapan gaya hidup yang nggak benar begini. Bagaimana kamu mau jagain pola makan? Kapan kamu mau kurusin badan dan lain sebagainya? Istri saya udah kasih peringatan. Sampai teman-teman juga kasih warning sama saya. Tapi saya ini tipe orang yang dablek nih, pelajaran ini. Jangan dicontoh nih. Kesalahan saya harus jadi pelajaran yang mahal. Dan ternyata sampai saya ngalami kejadian, saya baru berubah. Saya baru benar-benar sadar akan diri saya sendiri, sadar akan pola hidup yang sehat, saya akan sadar pola gaya makan yang sehat, dan saya mulai jaga tubuh dengan baik. Tapi harus melalui kejadian yang mahal biayanya, dan tidak enak sama sekali. Dan itu sangat-sangat merubah segala sesuatu dalam diri saya. Makanya kalau kita ini ikut Tuhan, jangan sampai setelah kita kebentur masalah, kita hancur baru sadar dan bertobat. Kalau sudah seperti itu, nanti kamu akan tanggung resikonya. Nah, kita akan lihat nih, apa yang terjadi dengan Yerobeam bin Nebat nih. Dalam 3 hari kita bahas Yerobeam bin Nebat. Nah, kita lihat nih, kenapa ini orang ini sampai ndableknya luar biasa. Keras kepalanya luar biasa. Coba buka bersama saya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban bakaran, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Yerobeam sendiri kemarin kita pelajarin, dia bikin ibadah sendiri, dia bikin patung yang dianggap Tuhan, yang membuat bangsa Israel berbuat dosa, dan harusnya yang mempersembahkan korban adalah imam, tetapi dia sendiri berikan korban persembahan kepada imam. Bapak Ibu ingat tentang Usa, ketika dia dipanggil menjadi raja, dia harusnya melakukan tugasnya sebagai raja, tapi ternyata dia mempersembahkan korban bakaran. Nah, ujungnya apa yang terjadi dalam hidupnya Usia? Akhirnya dia kena kusta di ujung hidupnya. Itu sangat ngeri sekali. Saul juga ngalami yang sama. Saul ini harusnya dia tahu bahwa posisi dia sebagai raja, tapi dia ngambil
keputusan sendiri dia mempersembahkan korban. Yang bukan menjadi bagiannya, dia kerjakan. Dan ujungnya dia ditolak Tuhan. Bapak Ibu, engkau meski tahu loh tugas yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, kerjakan. Itu akan membuat Bapak Ibu akan dibuat berhasil. Jangan melakukan yang bukan menjadi bagianmu. Uzia melakukan bukan menjadi bagiannya. Ketika dia menjadi besar, dia sombong, dia angkuh, dia lupa bahwa yang membuat dia kuat itu adalah Tuhan, yang membuat dia berhasil Tuhan. Dan ujungnya dia mempersembahkan korban sendiri, ambil bokor, dibakar, dan ujungnya dia ditolak Tuhan. Ini pelajaran yang sangat mahal sekali. Kalau bukan menjadi bagianmu, jangan kerjakan. Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Dia bukan bagiannya sebagai imam, dia bakar korban. Langsung Tuhan kasih peringatan. Ketika kita ini bikin dosa dan kesalahan, Tuhan tuh kasih warning. Salah lo kamu. Tak kasih warning nih. Bisa macam-macam peringatannya. Bisa lewat pasangan hidupmu, orang tuamu, pemimpinmu, mentormu, gurumu, gembalamu. Kalau sudah dikasih peringatan, artinya Tuhan tuh kasih warning sama kamu. Kalau kamu berjalan, lakukan terus, nanti kamu ketemu problem, ketemu masalah. Tuhan kita ini Bapa yang baik, luar biasa. Dia nggak pingin anak-anaknya yang percaya sama dia itu hidupnya terjerumus hancur kacau. Tetapi karena dableknya, ngeyelnya, keras kepalanya, degilnya hati manusia, dia ngambil keputusan sendiri, dia bertindak sendiri, ujung dari apa yang dikerjakannya, ketemu masalah, ketemu problem. Bapak Ibu coba koreksi apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita ambil keputusan sendiri, kita bertindak sendiri tanpa konfirmasi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita pasti ketemu problem. Semua masalah yang terjadi dalam diri kita itu karena apa? Kita ngambil keputusan sendiri tanpa perhitungan Tuhan. Dan ujungnya kita harus bertobat kan? Belajar bertobat. Kalau udah bikin salah itu sadar diri bertobat gitu. Karena apa? Tuhan itu baik. Kalau Tuhan biarkan, dia nggak peduli dengan kita, ujungnya kita akan hancur. Bahkan bumi ini, manusia di dalamnya harus diselamatkan. Makanya Tuhan yang di surga dikirim Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan. Barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Karena apa? Dia sayang kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Tapi manusia itu hatinya degilnya luar biasa. Keras kepalanya luar biasa. Merasa benernya sendiri, merasa pintar sendiri, merasa hebatnya sendiri. Baru diberkati udah sombongnya luar biasa, udah lupa daratan, lupa lautan. Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Dia kasih warning dulu sebelum kita bikin kehancuran. Dia selalu kasih warning. Dia itu Bapak yang sayang kepada anak-anaknya. Tapi karena kedegilan hati kita, kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa dengan Tuhan. Kita mau mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan kita sendiri. Hari ini kita mau belajar memberi hati dan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya semakin hari, semakin kita didapatin menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi banyak orang ambil keputusannya sendiri dan ujungnya akan hancur, binasa. Ini yang dialami oleh Yerobeam ini juga sama. Dia ngambil keputusannya sendiri, dia bertindak sendiri. Padahal Tuhan kirim seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Bayangin. Ini abdi Allah dari Yehuda dikirim ke Betel. Yehuda ini kan wilayahnya Rehabeam. Tapi karena Tuhan sayang sama Yerobeam, Tuhan kirim abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Untuk ngapain? Coba perhatikan ayat yang kedua. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia namanya. Besok kita pelajari tentang Raja Yosia. Ia akan menyembelih di atasmu, imam-imam bukit pengorbanan membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Kasih warning, kasih peringatan. Dan ngeri sekali peringatannya. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah firman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu di atasnya. Yerobeam dikasih warning sama Tuhan. Kamu melakukan dosa, kamu buat dosa, kamu akan tanggung konsekuensinya. Dan Bapak Ibu, kita pelajarin kemarin apa yang
dilakukan Yerobeam bin Nebat ini melakukan kejahatan yang luar biasa, ujungnya nanti Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-10. Perhatikan apa yang Tuhan katakan sama Yerobeam bin Nebat. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing. Ini kejadiannya seperti Sebel. Yang mati di padang akan dimakan burung di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Karena apa? Ini orang berbuat jahat dan tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Hatinya terlalu jahat. Bapak Ibu, kalau mau bikin kejahatan, dengar firman, dengar khotbah saya yang tajam gitu ya, terus kamu nggak mau bertobat, itu saya nggak habis pikir. Nunggu apa lagi? Kita ini harusnya setiap hari mempersiapkan diri kita. Ketika Tuhan panggil kita kapan saja, kita udah siap. Kalau Tuhan mau panggil kita, kita sudah memberi diri untuk siap dipanggil oleh Tuhan. Jangan menjadi orang yang merasa engkau akan umur panjang sehat. Saya pikir saya sehat, saya tidak kekurangan satu apa-apa. Saya masih muda, baru umur 45 tahun. Saya pikir saya bisa melakukan banyak aktivitas, bahkan jadwal pelayanan saya banyak, saya bisa melakukan ini dan itu. Nggak tahunya di bulan Agustus tiba-tiba saya sakit dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai beberapa hari kemarin saya juga ngalami kram otot sampai nggak bisa jalan sampai 5 hari. Hari ini udah normal, sehat sedia kala loh. Makanya saya harus mempersiapkan diri saya secara pribadi. Saya mempersiapkan diri saya. Ketika Tuhan panggil saya kapan saja, saya sudah siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang saya perbuat selama tinggal di bumi dan apapun yang saya lakukan. Saya berdoa bahwa Ibu juga mempersiapkan dirimu begitu rupa. Kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan, tapi kita harus mempersiapkan diri kita ini setiap saat untuk bisa menghadap Tuhan dan didapati menjadi orang yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Makanya engkau yang sedang pesta pora dengan semua dosa dan kenajisan, kekotoran, semua kepalsuan hidup hari ini, ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Nanti kamu mengeraskan hati, ujungnya kamu akan menerima apa yang seperti dialami oleh Yerobeam bin Nebat. Mereka keturunannya dipunahkan. Harusnya keturunan kita bisa menikmati semua janji Tuhan, semua berkat Tuhan. Anak cucu kita akan bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan melalui kehidupan kita. Perhatikan sekarang kita lanjutkan lagi di ayat yang keempat. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukan terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya di atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Bapak Ibu, perhatikan. Berapa banyak ketika kita dibikin kesalahan, bikin pelanggaran, ditegur tidak terima, malah nyerang balik yang negur. Karena merasa terhina, merasa dipermalukan, merasa harga dirinya diinjak-injak, nggak terima, malah marah, kepahitan. Kalau engkau bikin kesalahan dan ditegur marah, kepahitan, engkau menyerang balik, itu artinya kamu orang bodoh sekali. Kamu bukan berubah, tapi malah sakit hati. Itu ciri-ciri orang Kristen yang keras kepala. Orang yang dablek, ngeyelan, bencekno. Ini orang yang susah berubah. Saya temukan ada jemaat-jemaat ketika dibikin kesalahan di satu gereja. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Kalau engkau berjemaat di satu gereja, engkau belajar setia. Di sana engkau dibentuk, diproses. Engkau harus dimuridkan. Kalau pemimpinmu atau gembalamu atau mentormu negur, miliki sikap hati yang rendah hati. Engkau mau terima teguran itu sebagai didikan dan nasihat. Jangan malah sakit hati, kepahitan, malas ke gereja dan pindah gereja. Sekalipun kamu pindah gereja kemanapun juga, kamu akan ketemu problem. Karena apa? Tuhan itu berurusannya dengan hati. Kalau hatimu tidak beres, Tuhan mau beresin sampai kapanpun juga. Kalau hatimu tidak benar, Tuhan akan beresin hatimu dengan begitu rupa. Hari ini belajar menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan lari dari pembentukan, jangan lari dari permukaan. Kemanapun engkau lari, engkau akan dikejar oleh Tuhan. Kita tidak bisa lari dari semua masalah. Masalah yang kita hadapin, harusnya kita serahkan sama Tuhan. Kita menjadi orang yang gentle. Banyak orang ada masalah di gereja, dia pindah ke gereja lain. Dipikir dia lari dengan masalah. Tinggal tunggu waktu, engkau ketemu masalah yang sama.
kepindah ke gereja manapun, tidak akan mengubahkan hidupmu. Karena Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu. Kalau melarikan diri dari proses Tuhan, kau pindah gereja dari hamba Tuhan yang diurapin sekalipun, hidupmu tidak pernah berubah dan tidak bakalan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Belajar menyerahkan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ikutin proses Tuhan. Kalau ada teguran, ada nasihat, terima sebagai didikan. Siapapun yang ngomong. Saya ini belajar banyak dari apa yang dialami oleh Daud, dan saya belajar banyak memiliki sikap hati yang benar. Saya ini orang yang sangat terbuka, terima masukan, terima didikan, terima teguran, dan apapun saya terima itu sebagai masukan yang baik untuk saya belajar berubah dan terus berkenan di hadapan Tuhan. Ketika istri saya kasih masukan, saya terima dengan tanpa memperdebatkannya, atau siapapun yang sering kali kasih masukan, saya tidak pernah memperdebatkan, tidak pernah menyalahkan, saya terima itu sebagai didikan. Saya ingin terus berubah. Kalau kita memiliki sikap hati yang begitu, sikap hati yang mau berubah terus, sikap hati yang mau belajar, tunduk kepada otoritas yang ada, kita belajar mendengar semua teguran dan nasihat yang ada, hati kita ini lama-lama diubahkan. Dan Tuhan lihat itu, akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita pun pasti diubahkan, mengalami promosi dan peninggian di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini alergi dengan didikan dan teguran, kita melawan balik, bahkan nyerang balik. Banyak orang merasa tahu firman, ketika dengar khotbah, dia komentar nyerang pakai ayat yang lain. Bodoh. Bapak Ibu, kalau engkau dengar sebuah khotbah atau sebuah pengajaran, dan itu tidak sesuai dengan hatimu, tidak perlu komentar. Renungkan. Kalau itu sebagai didikan dan teguran, sebagai masukan hal yang baru dalam hidupmu, terima. Minta Roh Kudus berikan hikmat. Kadang nggak perlu jawab. Atau Bapak Ibu ngalami masalah dan ditegur oleh orang lain, konflik dengan orang lain, atau dinasihatin orang lain, nggak perlu menyerang balik yang negur dan nasihatin. Terima. Jangan keras kepala. Jangan merasa sok benar. Jangan merasa sok pintar. Saya sering kali temukan orang-orang Kristen yang merasa benar di hadapan Tuhan, merasa pintar, merasa ngerti firman, bisa menghakimi, bisa menuduh, bisa nyerang orang lain, bisa menjelekkan orang lain. Orang-orang seperti ini adalah orang bermasalah dalam hidupnya sebenarnya. Kalau kita ini, hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan, kita ini mudah sekali menilai orang lain. Kita mudah sekali menghakimi. Kita mudah sekali melabelin orang lain semau kita sendiri. Bahkan mencap orang lain itu sesat, jelek, buruk, jahat, dan lain sebagainya. Kita tidak punya hak bagian untuk melakukan hal seperti itu. Bagian kita untuk belajar berubah hari demi hari, kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima semua didikan, terima semua nasihat yang ada, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sebagai langkah awal untuk kita dirubah. Siapa sih yang sebenarnya tahu diri kita sendiri? Yang tahu kan di dalam diri kita. Yang tahu adalah diri kita sendiri dan Roh Kudus tentunya. Makanya harusnya kita bisa terima semua masukan apapun. Ketika itu benar-benar harus kita ambil keputusan untuk berubah, ya kita harus berubah. Jangan kita bertindak semau kita sendiri. Kita ngambil keputusan semau kita sendiri. Kalau kita bertindak semau kita sendiri dan bertindak seenak perut kita sendiri, ujungnya kita menjadi orang yang keras kepala. Nggak mau terima masukan, nggak mau terima didikan. Nah, Tuhan lihat loh, orang-orang model kayak begini ya, hatinya terlalu keras. Keras kepalanya luar biasa. Daud tuh beda. Ketika dia bikin salah, ditegur, awalnya dia nggak tahu siapa yang ditegur itu. Terus dia sadar diri, dia tahu dia salah, dia tahu dia melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sadarin semua kelemahan dan kekurangan kita. Apalagi pelanggaran dan dosa kita. Kalau itu tidak benar di hadapan Tuhan, kita minta ampun. Minta dikuduskan, minta disucikan. Minta hidup kita semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin diubahkan menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Belajar dari apa yang dialami Yerobeam bin Nebat ini. Di ayat yang keempat, perhatikan baik. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Ditegur, dinasihatin, ini tidak benar. Akhirnya apa? Dilawan. Tangkaplah dia. Ini seperti yang dialami oleh Nebukadnezar ketika dia menjadi besar
Dia bertindak semaunya sendiri, dia menghukum orang sekenak perutnya sendiri. Persis kejahatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkan terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Ini kan sudah warning kayak begini. Kalau sudah kayak begini, itu salah di hadapan Tuhan. Lebih baik kita ini bertobat. Ditegur dengan lembut, tegur lewat khotbah, lewat nasihat. Lebih baik kita bertobat. Jangan mengeraskan hati. Nanti kamu ditegur dengan persoalan yang lebih rumit, kok ditegur dengan semua kejadian yang lebih buruk, urusannya lebih ruwet, biayanya lebih mahal. Nanti ada harga yang harus dibayar. Lebih baik kita memiliki sikap hati yang berubah. Yerobeam bin Nebat akhirnya menyuruh nangkap abdi Allah itu. Ketika dia mengulurkan tangannya, tiba-tiba tangannya kejang dan tidak dapat ditariknya kembali. Dan apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu benar-benar terjadi di ayat yang kelima. Mezbah itu pun pecah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Bapak Ibu, apalagi kalau engkau sedang mengalami teguran lewat kejadian, mungkin kecelakaan, sakit penyakit, atau apapun lah namanya. Berubah. Miliki sikap hati yang mau berubah. Jangan ngotot benermu sendiri. Jangan keras kepala. Jangan maumu sendiri. Merasa hebat, merasa pintar, dan orang lain salah semua. Kalau engkau sudah seperti itu, hatimu itu dekil dan jahat sekali di hadapan Tuhan. Jahat di hadapan Tuhan. Tinggal tunggu waktu. Engkau akan terima murka Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Perhatikan ya. Sudah kayak begitu, dia bukannya minta ampun bertobat, tapi apa yang terjadi? Dan abdi Allah itu pun mohon belas kasihan Tuhan. Maka tangan raja itu dapat kembali menjadi seperti semula. Tetapi dengan kejadian ini, Bapak Ibu, Yerobeam bin Nebat tidak bertobat. Dan ujungnya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-9 kita baca. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangin aku. Perhatikan ini. Apa yang terjadi? Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulanglah ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang dapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya terhadap sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel, dan akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Powerful. Tuhan kasih peringatan tidak mau berubah. Dikasih warning tidak mau berubah. Lewat kejadian tidak mau berubah. Nunggu apa lagi? Nunggu murka Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini udah bikin kejahatan, melakukan dosa, bikin pelanggaran, bertobat. Engkau dengar firman ini, engkau sedang melakukan dosa atau apapun lah namanya. Dosa yang kamu perbuat. Bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Minta darahnya menguduskan. Kasih setia Tuhan masih tersedia. Kasih setia Tuhan masih tersedia. Dia akan mengampuni semua dosa dan pelanggaranmu. Dia akan mengampuni. Ketika engkau minta ampun, tangannya tersedia. Tapi kalau engkau hari ini mengeraskan hatimu, aku enak kok melakukan dosa. Aku bikin dosa ini dan itu, nyatanya aku makin diberkati. Nyatanya aku sehat-sehat saja. Tinggal tunggu cawan murka itu penuh. Ketika cawan murka itu penuh, engkau akan ketemu dengan murka Tuhan. Hari ini, belajar. Menjadi orang yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang keras kepala. Jangan menjadi orang yang maumu sendiri. Bapak Ibu, Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau dengar firman,
dan nemplak dalam hatimu. Engkau dengar khotbah siapapun lah, hamba Tuhan siapapun namanya. Dan firman itu nemplak di dalam batinmu. Sadar diri, bertobat dan berubah. Jangan keraskan hatimu. Jangan kamu selalu merasa benar, merasa hebat, merasa pintar. Kalau kamu merasa tetap melakukan hal seperti itu, ujung dari hidupmu engkau akan ketemu problem. Ujung dari hidupmu engkau akan ketemu masalah. Belajar berubah menjadi orang yang mau dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Amin. Selidikin batinmu sendiri. Ada kejahatan apa yang masih tersembunyi di dalam batinmu. Kalau ada kejahatan, bertobat dan berubah. Jangan keraskan hati. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hati kita diubahkan. Semakin hidup hati-hati. Nggak mau bikin dosa dan pelanggaran lagi. Karena kita nggak mau nyakitin hati Tuhan. Kita mau nyenengin hati Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau menyakitin orang yang kita cintai? Bagaimana kita mau nyakitin orang yang kita sayangin? Hanya orang yang psikopat, hanya orang yang gila yang mau melakukan itu. Kalau engkau bilang cinta Tuhan, kalau engkau bilang mengasihi Tuhan, jangan buat kejahatan. Tinggalkan semua kejahatan dan dosamu, dan mulai hidup benar di hadapan Tuhan, mulai hidup takut akan Tuhan. Engkau akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan. Ujung hidupmu akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini saya berdoa, apa yang kita pelajari hari ini membuat hati kita menjadi lembut, menjadi orang yang mau ditegur, dinasihatin, dan terus dibentuk oleh Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan pengagungan. Hamba-Mu berdoa, setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan, mereka mengalami promosi peninggian yang datangnya dari Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan dan diberkatin Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Jadi seperti yang kudoakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Engkau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Dengan lift my hand in surrender to your name, most high, and yield
dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Padamu Tuhan korban pujian, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Bakasheko no motapeku narabashekene mendepeki no motopokur. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekianama. Ikerebeko namate ke pesentoko namanderene. Inara lama sinimianamo. Inimianamo sehe. Inimikianamo. Sembah Dia. Inamoso. Inamo nama nama ya sigiribe. Igiribi inamose. Iniminya. Shanama. Inimigiriamo. Engkau disembah, ditinggikan. Di tempat ini namamu diagungkan, namamu dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Oh Tuhan, nikmati Dia dalam hadirat-Nya. Tuhan, oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami nyanyikan mazmur memuliakan namamu. Oh, kami mencintai-Mu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus.
hari ini Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Tuhan, kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Roh Kudus berembun di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Ya Roh laini, Ya Roh laini, Jesus, Ya Roh laini, Ya Roh laini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan pengakuan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya.
Inamata pakara laba shende kene mepepia namandoro boko hodomo. Hipako raba sekene mete pepepe kene. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Yes. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Yes. Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kitanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama.
pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and live. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you. Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua.
menyanyikan mazmur ini. Aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Yesus, ya naramu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu
turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana lamaya, dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you.
silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil kanan. Kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan tuh nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.